Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, "Atmu ta'am, wasilul arham, sallu bil-lail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Jadi termasuk arahan baginda Nabi yang pertama, atmu ta'am, hendaklah kalian suka memberi makan. Memberi makan ini mencakup suka bersedekah, suka membantu orang, suka memberi makan. Wasilul arham, yang kedua suka silaturahim. Afsus salam, suka menyebarkan salam. Usul bil-lail, kerjakan sholat malam. Nasuniyam, saat orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka diceritakan ada orang pelacur dimasukkan surga diampuni dosanya disebabkan ngasih makan anjing yang kehausan, masih minum anjing. Maka ini bisa diambil kesimpulan kata para ulama bahwasanya rusaknya hubungan manusia dengan Allah itu masih ada kesempatan selamat dapat rahmat Allah bila dia pernah menyayangi makhluk. Kayak perempuan pelacur tadi diampuni dosanya disayang Allah sebab memberi makan anjing yang memberi minum anjing yang itu ngasih minumnya bukan setiap hari, sekali itu ya. Lalu yang dikasih minum anjing. Gimana kalau yang dikasih minum Ustaz Soleh? Masya Allah. Yang ngasih minum Ustaz Hairon, Masya Allah. Minta maaf ini ngerepotin. Enggak, istilahnya merasa bahagia. Udah lama kami keluarganya menunggu beliau Yai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafiz Hafidhullah Ta'ala. Ternyata baru Allah ijabah di malam ini. Saya mendapat keberkahan atas kedatangan beliau. Sudi datang ke gubuk anak yang ya, semacam ini. Tapi mudah-mudahan inilah yang bisa saya suguhkan gitu loh. Kemampuan ada Allah. Dijelaskan bahwasanya bila ada tamu datang masuk di suatu rumah, maka dia datang masuk dengan membawa 75. Inilah kita berusaha hari-hari menjalin hubungan yang baik dengan makhluk Allah, hamba-hamba. Jika timbul mahabbah, kita mencintai karena Allah. Orang yang cinta mencintai karena Allah nanti dikasih naungan. Rajulani tahabba billah istama'a alaihi wa tafarraqa. Dua orang laki-laki yang bertemu berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu dikasih naungan. Dan orang-orang berbeda. Jadi cinta mencintai ini satu jalan supaya kita mencintai Allah. Airhamu mafil ardi yarhamukum mafil. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk Allah yang di langit oleh Allah dijadikan disuruh sayang. Kepala malaikat diperintah untuk menyayangi. Kalau Allah mencintai makhluknya di bumi, maka Allah panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya menyayangi hamba ini, maka hendaklah kamu sayang dengan dia. Kemudian kalau ada makhluk disayang oleh Allah, maka malaikat Jibril menyayangi dan malaikat Jibril menyuruh seluruh malaikat supaya menyayangi. Sehingga disebutkan ubi'alahu qabul bin al. Maka orang itu menjadi orang yang diterima. Maka di antara kita yang ada supaya kita menjadi orang-orang yang makbul.
makbul indah 5 di sini. Kalau orang diterima insya Allah, maknanya dia wali-wali Allah, jadi akan ditolong. Akan silaturahim, kunjung mengunjungi. Kalau ketemu salam, aksus salam kaita'anu, seperti salam maka kamu akan menang di sini banyak. Di antara maksudnya adalah menang melawan setan. Dan kalau orang masuk rumah dengan salam, maka setan yang di rumah keluar. Tapi kalau orang masuk rumah tidak salam, maka dia masuk dengan membawa satu setan. Dari masuk bawa. Masuknya sehari itu 100 kali tidak salam, maka bawa 100. Maka sebenarnya kunci ketenangan di rumah tangga itu tidak ada salam. Maka di antara adabnya orang-orang Arab, mereka kalau mau masuk rumah, Assalamualaikum a'adhul. Assalamualaikum a'adhul, apakah saya boleh masuk? Terus dijawab, udhulu bisalamin aminin, tafadhal, masuk dengan salam, dengan selamat dan aman. Masuk juga dengan selamat dan aman, maksudnya selamat dari gangguan setan. Karena kalau orang masuk juga tidak salam, maka setan mengatakan, kemari, di sinilah rumah tempat tinggal kita, tempat untuk kita tidur, tempat untuk kita makan. Maka setan masuk, ikut makan, Jadi perkara seperti ini merupakan bagian daripada kebanyakan orang tak tahu. Sehingga namanya nggak tahu, maka tidak bisa berbuat sesuai dengan arahan agama. Jadi bertemu itu zahiran dipertemukan, berjumpa dikumpulkan. Suami istri itu bukan mau dia kawin, tapi dikawinkan. Bukan karena dia mau, tapi karena takdir. Banyak orang itu pacaran 5 tahun, bahkan 6 tahun, tapi nggak jadi suami istri. Jadi selama 6 tahun hubungan harmonis. Ada kadang tidak pakai pacaran, tiba-tiba jodoh. Jadi bukan berjodoh tapi dijodoh. Bukan bertemu tapi bertemu. Bukan hidup tapi dihidupkan. Kalau hidup itu berarti seolah-olah ada maunya diri. Ketika ini bukan mau kita, tapi mau. Insyaallah. Termasuk bagian daripada nikmat Allah adalah nikmat sehat. Karena bersabda nikmatani mawdunun katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat di mana kebanyakan orang tidak menganggap bahwa itu nikmat. Yang pertama sehat, yang kedua kesempatan. Jadi diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan hidup, mestinya digunakan sehat. Karena kesempatan itu kalau habis, mati namanya. Allah Akbar. Maka ampasun min ampatika jauharatun lagi masalah ada. Jadi napaskan yang kita keluarkan kalau disertai dengan zikir untuk nama Allah, itu adalah jauharatun intan mutiara lagi masalah yang tidak ada yang bisa menghargai membeli. Seluruh dunia dan segala isinya, duit orang Jepang, duit orang Belanda, duit orang Arab kumpulkan jadi satu untuk membeli satu napas. Jadi napas itu nikmat. Dimana kalau orang nanti mati, dia minta ingin hidup untuk bernapas sekali.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, berikan saya kesempatan hidup sebentar. Makna sebentar itu kenapa? Mau sedekah, mau ibadah. Tidak sedang. Kalau kita masih hidup tidak terasa kalau itu. Alhamdulillah diberi nasihat, diberi nikmat kesempatan hari-hari berputar 24 jam kaki kita, maka setiap apa yang kita pijak demi kebaikan itu menjadi saksi. Dalam surat Yasin, wanak tubuh qaddamu wa asar. Semua yang bekas-bekas telapak kaki kita berpijak itu semua akan didapat kebaikan. Kalau tujuannya baik, tidak akan keburukan kalau itu. Seorang melangkah saja pergi ke masjid, maka setiap langkah dinaikkan satu derajat, dihapus. Masya Allah, alhamdulillah sedikit berikan kita ngobrol sama Ustaz Khairan. Adhanallah wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.